Sebelum Gelora Bung Tomo berdiri megah seperti sekarang, ada satu stadion yang menjadi kebanggaan warga Surabaya selama puluhan tahun. Stadion yang menjadi saksi lahirnya ribuan kenangan, sorak-sorai bonek, hingga sejarah panjang sepak bola Indonesia. Inilah Stadion Gelora 10 November, atau yang dulu lebih dikenal sebagai Stadion Tambak Sari. Jauh sebelum menjadi stadion megah, kawasan ini hanyalah sebuah lapangan sepak bola bernama Lapangan Tambak Sari. Lapangan tersebut sudah digunakan sejak era kolonial Belanda dan menjadi pusat aktivitas sepak bola masyarakat Surabaya pada awal abad ke-20. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah kota Surabaya memutuskan membangun stadion yang lebih layak di lokasi tersebut. Pembangunan stadion berlangsung pada awal 1950-an dan akhirnya diresmikan pada 11 September 1954. Stadion ini dirancang oleh arsitek Tan Giok Chow, salah satu arsitek Indonesia yang turut berkontribusi dalam pembangunan sebagai fasilitas publik pada masa itu. Sayangnya, hingga kini tidak banyak arsip resmi yang mencatat nilai biaya pembangunan Stadion Gelora 10 November pada tahun 1954. Dokumen yang tersedia lebih banyak membahas sejarah pembangunan dan perannya dalam perkembangan olahraga Surabaya daripada rincian anggarannya. Hal ini justru bisa menjadi poin menarik dalam video, bahwa sebagian sejarah stadion masih menjadi misteri. Saat pertama kali digunakan, stadion ini menjadi salah satu terbesar di Indonesia. Seiring beberapa kali renovasi, kapasitasnya kini berada di kisaran 20.000 penonton. Menurut banyak referensi modern, meski ada sumber lama yang menyebut angka berbeda karena metode penghitungan sebelum menggunakan kursi tunggal. Selama puluhan tahun, stadion ini menjadi markas utama Persebaya Surabaya. Yang membuat stadion ini berbeda dari stadion lain adalah keberadaan pohon-pohon angsana besar di dalam area stadion. Sangat sedikit stadion di dunia yang memiliki pepohonan besar yang tetap dipertahankan di dalam kompleks tribun. Karena itulah Gelora 10 November sering disebut sebagai stadion yang memiliki karakter yang paling unik di Indonesia. Selain pertandingan sepak bola, stadion ini juga digunakan berbagai acara, antara lain Pekan Olahraga Nasional 1969, konser band metal legendaris Sepultura pada tahun 1992, pertandingan internasional, dan berbagai acara olahraga nasional. Bagi bonek, stadion ini bukan sekedar tempat pertandingan. Disinilah Persebaya membangun nama besarnya. Ribuan supporter memadati tribun hampir setiap pertandingan. Atmosfernya terkenal sangat panas. Banyak pemain besar Indonesia pernah merasakan tekanan bermain di Tambak Sari. Tak sedikit lawan yang menganggap stadion ini sebagai salah satu kandang paling sulit ditaklukkan pada masanya. Karena itulah banyak yang menyebut Gelora 10 November sebagai rumah sejati Persebaya. Memasuki era sepak bola modern, kebutuhan stadion semakin berkembang. Kapasitas Gelora 10 November dinilai sudah tidak mampu menampung antusiasme supporter Persebaya yang terus bertambah. Fasilitasnya juga mulai tertinggal dibanding stadion-stadion baru. Akhirnya, pemerintah kota Surabaya membangun Stadion Gelora Bung Tomo yang jauh lebih besar. Sejak sekitar tahun 2010, Persebaya perlahan menjadikan Gelora Bung Tomo sebagai kandang utamanya.
Meski tidak lagi menjadi kandang utama Persebaya, Stadion Gelora 10 November belum ditinggalkan. Stadion ini masih dimanfaatkan untuk latihan, pertandingan usia muda, kompetisi lokal, hingga berbagai kegiatan olahraga masyarakat Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga telah melakukan renovasi agar stadion tetap layak digunakan dan nilai sejarahnya tetap terjaga. Mungkin kini sorotan lampu sudah berpindah ke Gelora Bung Tomo. Namun bagi banyak pecinta sepak bola Indonesia, khususnya bonek, Stadion Gelora 10 November akan selalu menjadi rumah pertama yang menyimpan ribuan kenangan. Di setiap sudut tribun, di setiap langkah menuju lapangan, tersimpan cerita tentang kejayaan, perjuangan, dan kecintaan terhadap sepak bola yang tak pernah benar-benar hilang.